Bosan nonton film ge. Cerita diawali pada seorang wanita yang bernama Alice. Terlihat Alice sedang mengawasi tetangganya dari jendela, dan tetangganya itu bernama Celine. Tak lama Alice melihat Celine pergi menggunakan mobilnya. Lalu tidak tahu dari mana Alice mendapatkan kunci rumah Celine. Tiba-tiba ia berhasil masuk rumah Celine. Di dalam rumah Celine, Alice mencari sebuah pisau yang berada di dalam laci. Di tempat lain, ternyata Celine menjemput anaknya di sekolah yang bernama Max. Di sana juga ada sahabatnya Max yang bernama Theo. Mereka bertiga kini di dalam mobil dan menuju perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Celine meminta Max dan Theo untuk bermain di kamar. Namun saat Celine memasuki rumahnya, ia merasa curiga karena ada gorden yang tertutup. Dan sebelumnya gorden itu tidak pernah ditutup. Dengan rasa curiga, Celine membuka gorden itu. Dan tiba-tiba sudah banyak orang di rumahnya dan memberikan kejutan ulang tahun pada Celine. Ternyata Alice diam-diam masuk ke rumah Celine untuk memberikan kejutan ulang tahun pada Celine. Dan pisau yang Alice ambil di dalam laci ternyata hanya untuk memotong kue. Di acara itu dihadiri oleh Alice dan suaminya yang bernama Simon. Selain itu ada juga suami dari Celine yang bernama Damian. Damian kerja di luar kota, dan saat ini ia pulang untuk memberikan istrinya kejutan. Alice dan lainnya memberikan sebuah kalung mutiara sebagai hadiah ulang tahun untuk Celine. Try them on. This is something only a Grammy. Setelah itu, Alice mencari keberadaan Theo, yang ternyata Theo adalah anak dari Alice. Alice mencari Theo dengan sangat khawatir karena ia takut kalau Theo memakan kue yang sering dimakan oleh Max. Celine kemudian melihat Alice sedang mencari anaknya, dan tak lama Theo dan Max keluar dari persembunyiannya. Alice pun marah dan menanyakan apakah Theo memakan kue kesukaannya Max. Theo pun menjawab kalau ia tidak memakan kue itu sedikit pun. Malam harinya, Theo dan Max tidur bersama di kamarnya Max. Sementara itu, kedua orang tua mereka berdansa dan merayakan ulang tahun Celine. Di pesta itu, Simon dan Celine tak sengaja menyinggung Alice tentang dirinya yang telah berhenti bekerja sebagai jurnalis. Simon mengatakan kalau Alice sering mendapatkan tekanan, jadi Simon melarangnya untuk bekerja. Lalu Alice marah dan pergi ke dapur. Celine yang melihat itu, ia kemudian menghampiri Alice. Celine mengatakan pada Alice kalau suaminya ingin yang terbaik untuk Alice. Keesokannya, Alice mempersiapkan keberangkatan anaknya sekolah dan juga suaminya yang ingin bekerja. Tak lama datanglah Celine dan mengabarkan pada Theo kalau Max hari ini sedang sakit, jadi ia tidak bisa berangkat ke sekolah. Max isn't coming. Max isn't feeling well. Oh no, poor baby. Oh, no, sweetheart, but if he's feeling better, you can play with Max. Tak lama dari itu, Alice yang sedang membereskan kebun, ia melihat Max berada di ujung pagar pembatas di lantai atas rumahnya Celine. Karena panik, Alice mencoba berteriak memanggil Celine, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Alice kemudian lari masuk ke dalam rumah Celine, dan ternyata Celine sedang membersihkan karpet. Melihat Alice lari ke atas rumahnya, Celine pun mengikutinya. Dan sesampainya di atas, Alice dan Celine kaget karena Max sudah terjatuh. Dari kejadian itu, Max meninggal. Malam harinya, Alice melihat dari jendela kalau Celine menangis karena kehilangan anak satu-satunya. Keesokannya, Alice dan Simon mencoba memberitahu pada Theo tentang meninggalnya Max. Setelah memberitahu Theo, Alice dan Simon ragu kalau Theo bisa mengerti. Setelah itu, Alice melihat Theo mengobrol dengan Celine dan membicarakan tentang Max. Melihat itu, Alice memanggil Theo untuk pulang, dan tak sengaja Theo meninggalkan boneka kelincinya. Lalu saat Alice mencoba untuk mengobrol dengan Celine seperti menghindar dari Alice. Di hari pemakamannya Max, Theo yang ingin melihat untuk terakhir kalinya, ia melihat di dalam peti ada boneka kelinci miliknya. Karena itu boneka kesayangannya, ia pun berteriak dan berusaha untuk mengambil boneka itu. Buddy! No! Buddy's mine!
Malam harinya, Alice, Simon, dan Theo datang ke rumah Celine. Tetapi kini suasananya sudah tidak ceria lagi. Celine kemudian memberikan boneka kelinci milik Theo dan meminta maaf karena Celine waktu itu ingin menaruh boneka Theo ke dalam peti matinya Max. Lalu Celine yang berada di dapur, ia dihampiri oleh Theo. Theo mengatakan pada Celine, apakah Celine ingin punya anak lagi? Celine kemudian menjawab kalau ia kini sudah tidak bisa mempunyai anak lagi setelah melahirkan Max. Sebab itulah Celine sangat terpukul atas kematian anak satu-satunya. Tak hanya itu, suaminya pun sangat kehilangan anaknya. Bahkan Damien sampai memeluk Alice di depan kamarnya saat Alice ingin pergi ke kamar mandi. Do you miss my son? Of course I do. Keesokannya saat Alice pulang sekolah dengan Theo, Celine pun menemui Alice dan meminta izin untuk membawa Theo bermain di rumahnya. Karena untuk menghibur Celine, Alice pun mengizinkannya. Tetapi tak lama, Alice yang sedang menyiram bunga di belakang, ia melihat Theo berada di lantai atas tepat Max terjatuh saat itu. Sontak Alice memarahi Celine karena Celine membiarkan anaknya bermain di lantai atas. Alice cemas kalau anaknya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Max. Get in the house! Get off the balcony! Go! Alice, what was wrong? You leave my son on that balcony! Sorry, we scared you. We'll be right down. Singkat cerita, Theo sedang berulang tahun. Celine datang tetapi dengan perasaan yang merindukan anaknya. Lalu ia juga mengobrol dengan ibunya Simon yang bernama Nenek Jean. Nenek Jean turut berduka cita atas kematian anaknya Celine dan meminta Celine untuk tetap kuat. Mendengar itu, Celine merasa sedih dan meninggalkan Nenek Jean. Celine kemudian bertemu Alice di dapur. Tetapi Alice sedikit cuek dengan Celine. Celine yang sadar akan hal itu, ia pun menanyakan pada Alice apakah dirinya ada kesalahan yang membuat Alice seperti itu. Alice kemudian menjawab kalau Alice cemas karena Celine membiarkan Theo bermain di lantai atas. Celine sebenarnya tidak membiarkan Theo bermain sendirian. Celine kemarin mengawasi Theo saat di lantai atas. Lalu Celine mengatakan kalau Theo sebenarnya merindukan Max, tetapi Alice tidak menyadarinya. Did you put Theo on that balcony? It helps me to spend time with Theo, and it helps him too. He's like a ghost without Max. Can't you see that? Please forgive me. Please. Selesai acara ulang tahun, Alice melihat ibunya sudah tergeletak di halaman belakang. Tak lama, datanglah Celine dan memeriksa keadaan Nenek Jean. Ternyata Nenek Jean telah meninggal dunia. Dan saat dibawa ke dokter, Nenek Jean terkena serangan jantung. Karena merasa janggal, Alice meminta dokter untuk dilakukan otopsi pada mayat Nenek Jean. Keesokannya, Alice menemukan kotak obat milik Nenek Jean dan ia menyimpannya di laci kamarnya. Lalu ia pergi ke dokter untuk mencari tahu hasil dari otopsi Nenek Jean. Dan setelah bertemu dokter, Alice mendapatkan kabar kalau di dalam darah Nenek Jean tidak ada jenis obat apapun yang diminumnya. Lalu Alice mengatakan kalau ia dan suaminya sering melihat Nenek Jean rajin meminum obatnya. Dokter kemudian mengatakan bisa saja obat lain yang diminum oleh Nenek Jean. Sepulangnya dari dokter, Alice kemudian mencari kotak obat yang disimpannya. Tetapi kotak obat itu sudah menghilang. Malam harinya, keluarga Alice berkumpul di rumah Celine. Theo kemudian mengeluh kalau ia sedang lapar. Celine kemudian meminta Theo untuk mengambil makanan yang sudah disediakan di dapur. Tak lama, Theo kembali dengan keadaan sesak nafas. Karena Theo makan kue kesukaan Max yang dari dulu Alice melarang Theo untuk memakannya. Karena panik, Alice dan suaminya langsung membawa Theo ke rumah sakit. He can't breathe. I think... How long has this been going on? 20 minutes. Di rumah sakit, Alice langsung meminta dokter untuk menangani anaknya. Saat Alice dan Simon sedang menunggu anaknya dirawat, datanglah Celine bersama Damien. Namun, Alice mengusirnya begitu saja. Simon kemudian meminta Celine untuk pergi supaya keadaan tidak semakin kacau. Alice marah pada Celine karena Alice menganggap kalau Celine ingin membunuh Theo dengan cara membiarkan Theo mengambil makanan di dapurnya Celine. Tak hanya itu, Alice menceritakan kalau ibunya Simon telah dibunuh oleh Celine. Alice menganggap kalau Celine sengaja menukar obat Nenek Jean dengan obat lain. Saat Celine dan Nenek Jean sedang mengobrol di acara ulang tahunnya Theo, Alice curiga Celine mendapatkan obat itu dari kotak obat suaminya yang bekerja di bidang farmasi. She has access to everything because of Damien's job in pharmacy.
Alice mengatakan itu berdasarkan dari otopsi yang dilakukan dokter. Saat itu, Alice juga ingin meneliti obat yang ada di dalam kotak obat milik nenek Jean. Tetapi, kotak obat yang ia simpan di dalam laci sudah menghilang begitu saja. Alice curiga kalau yang mencuri kotak obat itu adalah Celine. Karena satu-satunya orang yang mempunyai kunci rumah Alice hanya Celine. Mendengar itu, Simon pun kaget. Karena ternyata Alice tidak izin ke Simon untuk melakukan otopsi pada mayat ibunya. Lalu, Simon juga menyeret Alice ke dalam mobil dan menunjukkan kotak obat yang ditemukan Simon di halaman. Is this what she stole? You're losing touch with reality. Nothing else matters. Tak lama mereka melihat keadaan Theo sudah membaik. Theo hanya mengalami alergi kecil saat memakan kue kesukaannya Max. Keesokannya, Alice yang baru pulang dari menjemput Theo sekolah, Theo menemukan sebuah hadiah di depan rumahnya. Dan setelah dilihat, hadiah itu dari Celine. Mendengar itu, Alice langsung mengambil hadiah itu dan mengembalikannya dengan cara melempar ke rumah Celine. Lalu Alice dan Theo pulang ke rumahnya. Tetapi tak lama, Alice yang mencari Theo keliling rumah. Ia tidak menemukan Theo sama sekali. Dan begitu Alice ke rumah Celine, ternyata Theo sudah berada di lantai atas tempat terjatuhnya Max. Theo ingin bunuh diri karena ibunya bertengkar dengan Celine. Theo mau mereka berdua menjadi sahabat seperti dulu lagi. Going where Max and Granny Jean went. Nobody fights. We're not gonna fight anymore, sweetie. No, okay? Setelah kejadian itu, Alice meminta Simon untuk pindah rumah demi kebaikan anaknya. Simon pun setuju dan segera mengurusnya. Keesokannya, Alice mengatakan pada Celine kalau Alice akan segera pindah. Mendengar itu, Celine kaget karena secara tidak langsung Celine tidak akan bertemu lagi dengan Theo. Setelah itu, Celine menceritakan pada Damian kalau Alice dan keluarganya akan pindah. Namun, Damian tidak peduli dan malah menganggap kalau Celine terlihat lebih dekat dengan Theo. Damian juga merasa kalau Celine secara tidak langsung telah melupakan anak mereka yaitu Max. Malam harinya, Celine membawa obat bius di kamarnya dan ternyata obat bius itu untuk membius suaminya. Parahnya lagi, setelah membius suaminya, Celine membunuh Damian dengan cara menyayat tangan Damian dengan Carter. Keesokannya, Alice dan Simon melihat ada ambulan dan juga polisi di rumah Celine. Polisi itu mengatakan pada mereka berdua kalau Damian telah bunuh diri karena frustasi kehilangan anaknya. Melihat kabar duka dari Celine, Alice dan Simon mengajak Celine ke rumahnya. Alice mengajak Celine untuk tinggal di rumahnya beberapa hari. Malam harinya, Alice yang sedang mengobrol dengan Simon, Alice meminta izin pada Simon pergi ke rumah Celine untuk mengambil baju milik Celine. Karena sudah seharian Celine tidak keluar kamar dan tidak ganti baju. Di dalam kamar, Celine didatangi oleh Theo. Theo datang untuk mengucapkan selamat tidur untuk Celine. Lalu Celine pun mengantarkan Theo ke kamarnya dan meminta Theo untuk segera tidur. Di kamar Theo, Celine ternyata sudah merencanakan perbuatan buruknya, yang dimana Theo dibius oleh Celine. Di tempat lain, Alice yang sudah di rumah Celine, ia pun mengambil baju milik Celine. Lalu Alice tak sengaja menjatuhkan sebuah kunci. Dan ternyata kunci itu adalah kunci di mana obat-obatan terlarang milik Damian disimpan. Karena insting seorang ibu yang dimiliki Alice sangat kuat, akhirnya ia pun berlari menuju rumahnya. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Alice pun melihat suaminya sudah tidak bernyawa. Lalu ia mengambil senjata dan menuju ke lantai 2. Dan betapa kagetnya Alice karena ia diserang oleh Celine. Celine juga berusaha untuk membius Alice. Karena kejadian itu, Alice sedikit kehilangan kesadaran. Tetapi ia tetap berusaha untuk pergi menemui anaknya. Dan ternyata anaknya pun sudah tidak sadarkan diri di tempat tidurnya. Alice memeluk Theo dan tak lama datanglah Celine memeluk mereka berdua. Tetapi Celine pun membius Alice dengan keadaan memeluk Theo. Karena itu, Alice meninggal. Celine kemudian meletakkan mayat Alice di pangkuan suaminya. Setelah kejadian itu, Celine menghapus semua jejaknya supaya dirinya tidak jadi tersangka atas kematian
kematian keluarga Alice. Celine juga sengaja membuka gas di dalam rumah Alice. Celine melakukan itu untuk membuat rekayasa. Nantinya kalau polisi memeriksa rumah Alice, polisi menganggap bahwa kematian keluarga Alice karena keracunan akibat kebocoran gas. Beberapa minggu berlalu, Celine tidak mendapatkan hukuman atas kematian dari keluarga Alice. Justru Celine mendapatkan hak asuh untuk mengurus Theo. Sebenarnya Celine tidak membius Theo sampai meninggal. Celine membius Theo karena Celine tidak mau kalau Theo sampai tahu yang membunuh kedua orang tuanya adalah Celine. Dan tujuan Celine membunuh suaminya sendiri dan keluarga Alice supaya Celine bisa sepenuhnya memiliki Theo. Dan kini mereka berdua hidup bersama tanpa Theo tahu dengan kejadian yang sebenarnya. What should we do? I know how you feel. Theo, listen to me. We're going to get through this together.